Ya, selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu, di minggu yang pertama di bulan yang kelima, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita terus kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hal yang boleh kita alami dan kita jalani semua di dalam pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Baik, mari kita memulaikan ibadah ini, saudara-saudara sekalian. Mari Pak Joni, silakan situ aja, nggak apa-apa lah. Situ aja, duduk situ aja, nanti diganti aja nanti kalau apa. Daripada siap. Kiranya hari kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan, jadi kita beranikan berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Di dalam menjalani bulan yang kelima ini, kami juga saya selamat datang untuk kakak daripada Ibu Mayor, Mama Windy bersama anaknya Windy. Yang kemarin kami berterima kasih, saudara sudah mengucapkan duka di mana kemarin anak yang kekasih Cindy sudah dipanggil oleh Tuhan ya, dalam usia 18 tahun 2 bulan ya, dipanggil oleh Tuhan dan sekarang masih ada di Adijasa, saudara-saudara sekalian, dan akan diberangkatkan ke Palu. Tapi memang sampai hari ini belum mendapat tiket pesawat karena memang pesawat lagi sedikit sulit menuju kota Palu. Ada tiket yang dari Jakarta itu satu orang 14 juta, itu hanya ke Palu saja. Penuh dan belum dapat tiket untuk penerbangan, tapi kalau untuk kargo jenazah sudah ada, tapi untuk penumpang tidak ada, dan masih menunggu saudara-saudaraku. Dan berterima kasih karena saudara sudah mendukung dalam doa, dan terima kasih untuk kehadiran kedua saudara kami di tempat ini bersama kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita semua dikuatkan, kita disegarkan, dan kita dihiburkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara, berkat oleh Tuhan, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian bahwa dalam segala situasi yang kita alami, yang kita hadapi saudara-saudara sekalian, maka kita tetap memiliki Allah yang setia kepada kita, memiliki Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberkati saudara dan saya. Karena kita punya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa yang menolong kita sampai hari ini, saudara-saudara sekalian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan sama-sama, tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
bergoncang, semua berubah. Tapi kita tetap punya Allah yang gak pernah berubah. Saudara sekalian, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Perjalanan hidup kita sampai di bulan yang kelima hari ini semua karena Allah yang setia bagi saudara dan saya. Allah yang memberkati kita sampai hari ini. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku Tuhan. Ada banyak hal yang kami hadapi, ada banyak hal yang tidak mudah kami lalui, tapi kami percaya gak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita tunduk sejenak kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berdoalah. Kalau hari ini kita ada di bulan yang kelima, semua karena karya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang tetap setia atas hidup saudara dan saya. Kita harus mengakui bahwa banyak tantangan, banyak persoalan, ada duka cita, ada sukacita. Mari katakan bahwa dalam segala semuanya itu, maka kita tetap punya Allah yang gak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Makasih Yesus, Kau Allah yang setia bagi kami Bapa. Walau dunia bergoncang Tuhan, tapi Kau Allah yang gak pernah berubah atas hidup kami. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu atas hidup kami. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Allah. Yesus, mari dengan sepenuh hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari kita berdiri saudara sekalian, katakan sama-sama, ku sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Kau tetap Allah, Kau tetap terima hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya hari ini. Terima hadirat Tuhan masuk dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan tersungkur, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Tuhan hanya kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, kalian katakan sama-sama, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya. Terima hadirat Tuhan, terima hadirat memenuhi hidup kita. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami nantikan. Hadirat kudus-Mu Tuhan, kami tersungkur menyembah-Mu hari ini. Dan kami percaya urapan Roh-Mu bersama dengan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami tabiskan dan kami alaskan ibadah kesucian pada pagi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita boleh berdiri saudara-saudara, kita akan baca pengakuan iman kita bersama-sama dipimpin oleh Mayornya Tambu Bolon. Mari kita mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan yang ada di halaman 400 dalam nyanyian kita. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus,
dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 286. Sesudah pujian ini kita akan dengarkan paduan suara, ya. 286, bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang.
Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, luar biasa nih pujian paduan suara ini. Saya lihat saudara-saudara sekalian sampai tutup mata. Saya nggak tahu saudara ngantuk, terkesima, tertidur itu. Ini luar biasa sekali. Saya saudara lihat ini, udah yang begini. Ini nggak tahu nih meresapi begini ya. Iya kan? Begini lah. Ini meresapi atau dia ingat masakan hari ini apa gitu kan. Aduh luar biasa ya. Makasih ya Ci ya. Ya kita selalu lagu-lagu kita jadul saudara sekalian. Kalau itu lagu-lagu dalam sebuah acara itu apa itu lagu-lagu nostalgia gitu. Iya kan? Karena penyanyi juga tua-tua. Jadi kita harus mengikuti zaman saudara sekalian. Iya kan? Ikuti zaman saudara sekalian. Ya kita bersyukur ya kepada Tuhan ya. Karena walaupun kita masih tua-tua ya Ibu Sri punya putih. Ya saingan dengan ibu ini juga ya. Tapi tetap semangat ya kan? Tinggal Pak Joni nih, putih juga belum datang-datang ini. Gitu ya. Baik saudara berkat oleh Tuhan, mari kita menyanyikan beberapa kor-kor kita pada hari ini. Ada kor dalam bala keselamatan ya, 74, 203, 208. Kita nyanyikan pujian-pujian di surau-surau penuh semangat ya. Hidup yang suci dipakai Allah, amin. Amin. Hidup yang suci dipakai Allah saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Hidup yang suci dipakai Allah. Tiap waktu selamanya. Mari kita nyanyikan pujian di surau. Lebih cepat, lebih semangat. Hey. Hidup yang suci dipakai Allah, tiada pun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu selamanya. Selamat sekali lagi, lebih cepat. Hidup yang suci dipakai Allah, tiada pun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu selamanya. Saudara tahu lagu ini ya? Tahu ya? Tahu ya? Kita ulang sekali lagi ya. Hidup yang suci. Hidup yang suci dipakai Allah, dimanapun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu. Sekali lagi katakan selamanya. Lebih cepat. Hidup yang suci dipakai Allah, dimanapun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu. Maju bersama selamanya. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani. Majulah dengan kuat kuasanya. Harap dan kasih. Bagi gunung lembah dan padang tandus, dimanapun ada. Prajurit salib maju terus bernada. Mari katakan sama-sama, maju bersama. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani. Majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih. Baik di gunung, lembah dan padang tandus, dimanapun saja. Prajurit salib maju terus karena katakan sama-sama. Ya kami berjalan. Ya kami berjalan, dan menyanyi terus. Mari kita berdiri. Sambil berjalan katakan sekali lagi. Ya kami berjalan. Ya kami berjalan. Menyanyi terus. Maju turut saja. Juru penebus. Mari turut kami bersama-sama. Bersama-sama. Sion yang bangga dan mulia. Ke Sion yang bangga. Amin. Saya katakan ke Sion. Ke Sion yang bangga dan mulia. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat Allah.
Oleh sebab itu mari terus menyembah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dipilih dari segala bangsa, Kita dipilih jadi umatnya. Hei, 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 hei. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Sekali lagi, kita dipilih, kita dipilih, kita dipilih. dari segala bangsa. Hey, hey, hey. Kita dipilih Dari umatnya, Kita dipilih dan dikuduskannya, hanya membawa kemuliaan, hanya bagi Dia. hanya Katakan sama-sama, terimalah kemuliaan, hey, hormat, hey, 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 hey. Terimalah kami, pujian kami, kami, terimalah kemuliaan, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih, dari seluruh bangsa. amin. Kita dipilih Jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan, dan hormat, terimalah sembah kami, pujian kami, dan hormat kami. terimalah sembah dan pujian. Angkat tangannya di atas, angkat tangannya ke atas. Terimalah kemuliaan, hey, 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 hey. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pujian kami, katakan, terimalah kemuliaan, Dan hormat kami. terimalah sembah. Sekali lagi katakan, kami, terimalah kemuliaan, hey, 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 hormat, hey, 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 pujian kami, Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Yo. Orang-orang yang menjadi umat pilihan Allah, iya kan? Pasti dia diberkati Tuhan, amin. Amin. Orang menjadi umat pilihan Allah pasti diberkati oleh Allah. Sebuah pujian mengatakan, aku diberkati. Yo. Hei, mari orang-orang yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih setiamu Nyata bagiku, betul, hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab apa? Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya dan anugerahnya. Katakan, bagiku tawaga yo yo. Aku diberkati, aku dilimpahi. Benar. Karena Allah sanggup Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Janji berkat Allah tersedia bagi saudara dan saya. kasih setiamu
nyata bagiku. Benar saudara sekalian, Nikmat kebajikan bersedia. bagiku. Karena kita punya Allah yang sanggup Sebab Allah sanggup melimpahkan segala apapun dalam hidup dan saya. Yo! Dan anugerahnya Sangat besar bagiku. Siapkan. Yo! Aku di hey. Yo. karena Allah sanggup Untuk menyediakan aku diberkati. aku dilimpahi atas sempurna Anugerah Tuhan tangan di atas, katakan sama-sama. Yo! aku diberkati Saling memberkati saudara sekalian. dilimpahi Yo! atas belasan Menyediakan. Untuk menyediakan aku diberkati. Yeay! aku dilimpahi karena Allah sanggup Pasti dia sanggup. untuk menyediakan Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, katakan, anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, yeay. Haleluya. Yeay. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan saudara sekalian. Kita sudah diberkati. Saya percaya saudara diberkati. Amin. Maka saatnya kita sekarang kasih persembahan. Iya kan? Benar nggak? Benar. Kasih persembahan kita. Ada persembahan mingguan, ada persembahan perpuluhan, ada persembahan sosial. Saudara silakan berikan yang terbaik bagi Tuhan. 427, bertemu akan pimpin ibadah ini. Nomor 427, saya persilahkan mulai dari sebelah kanan saya membawa dengan tertib persembahannya, kemudian sebelah kiri. 427, bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban.
Ayat keempat mengatakan, Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Kita berdiri, kita nyanyikan kornya, serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan luar biasa telah menjaga memelihara kami. Engkau telah memelihara kami dengan kasih setia-Mu sampai hari ini. Dan kami bersyukur sepanjang bulan yang kami lalui di bulan yang keempat. Allah telah memberi kami kemenangan tiap-tiap hari menjalaninya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami boleh memberi persembahan-persembahan kami. Engkau suci kuduskan semua persembahan yang kami berikan. Secara khusus Tuhan, hari ini kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati. Dan kami semua yang boleh memberi, kami tidak merasa kekurangan. Karena kami percaya bahwa Allah menjamin kehidupan kami. Dia sanggup kembali memberkati kehidupan kami dengan limpah. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan mereka kembali bekerja, berusaha. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong mereka Bapa. Kami percaya Tuhan telah sediakan berkat baru. Berkat yang Tuhan limpahkan dan akan curahkan dalam setiap usaha pekerjaan pribadi rumah tangga mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, perkuliahan mereka. Tuhan berkati, Tuhan menolong sepanjang minggu ke depan. Biarlah Bapa kemenangan Tuhan berikan bagi mereka untuk boleh belajar. Dan kami mohon Tuhan penjagaan-Mu atas pergaulan setiap anak-anak kami mulai dari anak sekolah minggu dan orang muda. Tuhan jagai pergaulan-pergaulan mereka Bapa. Kami sebagai orang tua tidak dapat menjaga dan melihat mereka. Namun kami percaya bahwa roh Tuhan yang ada dalam hidup mereka selalu mengingatkan mereka untuk melakukan pergaulan-pergaulan yang baik Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Khususnya Tuhan bagi anak-anak kami yang akan masuk perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka Bapa. Usaha yang mereka telah kerjakan diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, keluarga Singkali dalam duka cita. Biarlah Tuhan akan memberkati dan biarlah Tuhan hiburkan mereka. Kami sedang berdoa Tuhan, biarlah Engkau bukakan jalan, Engkau berikan tiket Tuhan sehingga mereka boleh berangkat untuk boleh membawa Cindy dan akan dimakamkan di Palu Tuhan. Kami bawa semuanya dan Kau hiburkan bagi keluarga dan kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan lawat mereka hari ini. Tangan kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan. Berikan mereka kekuatan baru Bapa. Dalam pergumulan hidup mereka Tuhan berikan mereka jawaban. Sehingga mereka tetap hidup dalam berkemenangan. Menjalani hari-hari mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan akan memberkati. Ada dokter yang sedang dalam tugas. Biarlah Tuhan akan menolong Bapa dalam pekerjaannya, dalam tugas-tugasnya sehari-hari. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga anak Tuhan yang ada di Jakarta. Tuhan juga berkati mereka Bapa dalam tugas dan pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Dalam tahun-tahun politik yang sedang terjadi,
Engkau melihat Bapa keadaan saat ini di negara kami begitu banyak kejahatan yang sedang terjadi Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkanlah. Engkau berkati bagi pemimpin kami. Biarlah Tuhan tolong mereka dan juga aparat keamanan. Biarlah mereka boleh mengerjakan tugas-tugas panggilan mereka Bapa. Biarlah Tuhan negara ini tetap hidup dalam damai dan dalam kasih Tuhan. Kami boleh melihat saat kami hidup rukun satu dengan yang lain antar umat beragama, suku dan bahasa, maka negara ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami ada di kota Surabaya, Tuhan berkati pemimpin di kota ini. Tuhan tolong Bapa, sehingga dalam kepemimpinannya semua pun dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di mana kota Surabaya sedang melakukan Tuhan pesta di mana mereka bersuka cita dalam rangka ulang tahun akan kota ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati warga masyarakat boleh menikmati sukacita di dalamnya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga mempersiapkan Tuhan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah jaminan atas kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan untuk menuntun hidup kami menjalani hari-hari ini. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Roh Tuhan bekerja buat kami sekalian, memberi kami pemahaman supaya kami mengerti firman Bapa. Jika ada kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi hidup kami sehingga kami pulang membawa berkat surgawi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak mudah kita hadapi. Ya kan, dalam hal apapun yang kita jalani, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bisa kadang melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Kadang kita menjadi orang-orang yang pesimis menghadapi hidup ini. Sebagai kalangan minoritas mungkin kita mengalami seperti itu. Banyak orang mencari pembelaan-pembelaan kepada manusia. Tapi tahukah saudara dan saya bahwa dalam segala hal yang kita hadapi, maka kita punya Tuhan yang selalu membela hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, iman kepada Tuhan menjadi penting bagi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, kita mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa di dalam segala hal janji Tuhan gak berubah atas hidup saudara dan saya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka dia akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya kepada Tuhan. Di dalam segala hal janjinya gak berubah, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah difirmankan terjadi, saudara sekalian. Terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Inilah Allah saudara dan saya, membela hidup kita. Dikatakan sama-sama, Dia adalah Allah yang hebat. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang difirmankan Tuhan
sudah difirmankan. Terjadi saudara sekalian, terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang amin, bela. tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Amin, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Amin, saudara-saudara sekalian. Amin. Terimalah kemenangan dari Tuhan waktu engkau punya iman yang besar. Iya kan? Nah, hari kita akan berbicara tentang iman yang benar, saudara sekalian. Dalam tema teritori kita, seirama dengan Roh Kudus, dengan subtemanya adalah irama Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk membuat pernyataan-pernyataan iman yang benar. Iya kan? Nah, kita akan belajar saudara-saudara sekalian bagaimana kita memiliki yang namanya dan memahami tentang iman yang benar. Mari kita lihat dasar firman Alkitab. Kita nggak baca semua saudara-saudaraku karena pembacanya cukup panjang, tapi saya mau ajak kita untuk melihat Yosua pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Yosua pasal yang kedua. Dibilang begini saudara-saudara sekalian, Yosua pasal 2 pertama hingga yang ke-10. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang. Nah ini dia, bagus nih suara pintunya. Kayaknya ada irama Roh Kudus itu. Bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, sering sekali dalam khotbah-khotbah saya saudara-saudara sekalian, bulan lalu saya khotbah sepanjang minggu saudara-saudaraku, minggu pertama minggu terakhir saudara-saudara sekalian, maka saya sudah banyak kali menyampaikan bahwa sebagai orang yang terlahir menjadi seorang Kristen, ya kan, maka saudara-saudara kita pastikan bahwa kita memiliki namanya iman. Saya harus percaya itu, ya kan. Waktu kita terlahir menjadi orang-orang percaya kepada orang Kristen saudara-saudara sekalian, maka saya percaya kita pasti memiliki namanya iman. Iman ataupun keyakinan kepada Tuhan saudara-saudara sekalian. Dan itu kita terbukti dan sering kita lakukan dengan cara kita beribadah, dengan cara kita melayani, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita memberi persembahan-persembahan kita saudara-saudara sekalian. Itulah membuktikan, mungkin katakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, apakah hal-hal itu telah membuktikan? Apakah dengan memberi persembahan, beribadah, melayani, berdoa kepada Tuhan, apakah hal-hal itu telah membuktikan bahwa kita sudah memiliki iman yang benar? Gitu loh masalahnya. Ya kan? Apakah waktu kita sudah datang ke gereja dan sebagainya, apakah itu sudah membuktikan bahwa kita memiliki iman yang benar menurut pandangan Tuhan? Gitu loh. Mengapa saudara-saudara sekalian bahwa ya kan mengatakan bahwa saya percaya kalau kita bicara tentang menurut diri kita sendiri, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang saya lakukan membuktikan bahwa saya punya iman yang benar gitu kan. Tapi belum tentu menurut Tuhan. Nah ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan ini, kita jangan bangga dulu misalnya. Ya kan, kita melayani dan sebagainya is okay gitu loh. Tetapi apakah kita sudah melakukan itu dengan iman yang benar? Nah ini kita mau belajar hari ini saudara-saudara sekalian. Kita mau belajar dan melihat sebenarnya dalam hidup kekristenan kita, waktu kita terlahir menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudahkah kita memiliki dan memahami iman yang benar? Nah ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian. Sehingga pada waktu kita memiliki namanya pemahaman dan memiliki iman yang benar itu, maka kita menjadi orang yang hidup seirama dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat sebenarnya memiliki dan memahami tentang iman yang benar? Yang pertama saudara-saudara sekalian, pada waktu kita ingin memiliki dan memahami iman yang benar, maka yang pertama kita belajar saudara-saudaraku bahwa iman yang benar itu adalah iman yang dapat, ya, iman yang dapat membedakan tentang kehendak manusia dengan kehendak Allah. Nah ini menjadi penting gitu loh. Jadi waktu kita memahami dan memiliki iman yang benar, maka iman yang benar itu adalah iman yang dapat membedakan tentang kemauan diri sendiri, kehendak Allah, kehendak manusia dengan kehendak Allah. Jadi berbeda saudara sekalian. Nah Yosua pasal yang kedua ayat 9 bilang gini, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar pada bagian ini saudara-saudara sekalian, maka
kita dapat memahami, walaupun kita tidak semua membacanya, tapi sudah bisa baca di rumah nanti. Kita belajar dan melihat bahwa peristiwa dalam Yosua pasal yang kedua ini, saudara-saudara sekalian. Maka kita belajar bagaimana Yosua itu ingin menaklukkan yang namanya kota Yeriko. Iya kan? Menaklukkan namanya kota Yeriko. Kenapa itu dilakukan oleh Yosua? Kenapa Yosua harus menaklukkan kota Yeriko, saudara-saudaraku? Hal ini dilakukan oleh Yosua, saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena pada waktu dia bisa menaklukkan kota Yeriko, maka kota Yeriko inilah menjadi sebuah pintu masuk bagaimana bangsa itu bisa menguasai Kanaan, iya kan? Jadi kalau kita belajar dari Musa, saudara-saudara, kita tahu bahwa tujuan Allah sebenarnya membuat bangsa ini masuk ke tanah Kanaan itu, tanah yang dengan sumadunya. Maka saudara menuju ke sana itu, maka ada satu pintu masuk, sebuah daerah bernama kota Yeriko yang harus mereka lewati. Kalau mereka bisa mengalahkan Yeriko, menumpaskan Yeriko, maka ini akan mempermudahkan mereka untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Sehingga pada waktu Yosua dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel, maka agresi militer pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah memberantas kota Yeriko. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, ini menjadi pintu masuk saudara-saudaraku untuk menguasai Kanaan. Oleh karena itu Alkitab bilang, Yosua mengirim 2 mata-mata, iya kan? 2 intelijen, iya kan? Untuk mengamati yang namanya kota Yeriko, saudara-saudara sekalian. Dan waktu mereka pergi ke sana, maka Alkitab katakan, kedua mata-mata tersebut, saudara-saudaraku, menjadikan rumah seorang pelacur. Ya kan? Seorang perempuan Drusilla yang bernama Rahab sebagai pos, sebagai tempat operasi pengintaian mereka, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa baca dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya. Nah, menarik untuk kita pelajari, saudara-saudara sekalian, bahwa pada waktu kedua pengintai tiba di kota Yeriko itu, saudara-saudara sekalian, maka ternyata ada orang yang mengetahui gitu loh. Ada orang yang mengetahui dan melaporkan kepada Raja Yeriko, saudara-saudara sekalian, bahwa ada 2 pengintai Israel yang datang ke kota Yeriko untuk mengintai kita. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Raja ini mengutus para pasukan penjuru Yeriko, saudara-saudara sekalian, untuk pergi ke rumah Rahab, untuk bertanya kepada Rahab, apakah 2 pengintai itu ada di situ, saudara-saudara sekalian. Kita belajar membaca tadi, saudara-saudaraku, bagaimana pada akhirnya Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu dari Raja Yeriko. Ya kan? Dia bilang ada sih datang kemari, tapi malam dia sudah pergi. Saya enggak tahu mereka pergi. Kamu pergi aja lihat, mereka enggak jauh, kejar saya pasti ketemu. Nah, saya coba belajar dan melihat ini, saudara-saudara sekalian, begini. Mengapa Rahab melakukan hal ini? Mengapa Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu, saudara-saudara sekalian? Jawabannya sederhana, saudara-saudara sekalian. Mengapa Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu, saudaraku? Karena apa? Karena Rahab memiliki iman kepada Allah. Nah, ayat 9 tadi sudah kita baca bilang ini, dan berkata kepada orang itu. Ini Rahab bilang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah mengintai kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Nah, lalu dipertegas lagi dalam ayat yang ke-11, saudara-saudara sekalian. Ya, dan itu sudah dikatakan demikian. Bagian C, Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi pernyataan-pernyataan dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-11, saudara-saudaraku, membuktikan tentang apa yang saya katakan tadi, bahwa Rahab ini memiliki namanya iman kepada Allah gitu loh. Sehingga inilah yang membuat Rahab berani menyembunyikan 2 pengintai Israel di rumahnya dan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Raja Yeriko. Nah, saudara-saudara, kalau diberkati oleh Tuhan, artinya apa? Artinya pada waktu kita membaca ayat 9 dan ayat 11, saudara-saudaraku, artinya bahwa melalui peristiwa Yosua pasal yang kedua ini, peristiwa pengintai Yeriko ini, saudara-saudara sekalian, kita belajar kepercayaan Rahab kepada Allah bangsa Israel itu dinyatakan gitu loh. Artinya sebagai seorang Drusilla, dia bukan yang percaya kepada Allah, tapi peristiwa Yosua pasal yang kedua, peristiwa pengintai Yeriko itu, saudara-saudara sekalian, itu membuat kepercayaan Rahab kepada Allah bangsa Israel itu dinyatakan oleh Allah kepadanya. Kita lihat di mana buktinya apa? Yang pertama, saudaraku, dari ayat 9 dan 11 itu kita belajar bahwa Rahab memperlihatkan imannya, kepercayaannya yang bukan bersandar kepada apa? Kepada dirinya sendiri,
kepada manusia, kepada kemauannya. Tapi kita belajar pada waktu dia katakan ayat 11 bahwa ayat 11 bagian C dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di atas dan di bumi di bawah. Ini membuktikan tentang iman Rahab adalah iman yang bersandar kepada Allah. Iman yang bergantung kepada Allah. Meskipun kita membaca saudara sekalian, Alkitab secara khusus memperkenalkan Rahab sebagai seorang perempuan sundal. Iya kan? Ya saudara bisa bayangkan. Kalau saudara baca kenapa juga orang dua itu buat pos ini menjadi posnya pengintai itu. Karena Rahab ini pelacur kelas tinggi saudara sekalian. Dia bukan pelacur murahan. Dia bukan PSK yang gampangan saudara sekalian. Dua pengintai ini datang ke rumah Rahab saudaraku karena Rahab ini terkenal sebagai seorang Drusilla yang sangat mahal harganya. Itu sehingga mereka katakan kalau kita pergi ke sana karena apa? Karena tidak akan mungkin orang-orang biasa kan datang ke rumah itu. Biasanya petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang memakai jasa Drusilla daripada seorang Rahab ini saudara sekalian. Tapi saudara bisa membayangkan bagaimana saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan dalam pertemuan-pertemuannya kepada dua pengintai itu dengan menyembunyikan pengintai itu saudara-saudaraku, dia menyatakan sebuah iman. Iman yang bukan bersandar kepada kemauan diri sendiri gitu loh. Tapi iman yang bersandar kepada Allah walaupun dia seorang yang pelacur saudara sekalian. Saya membaca luar biasa. Walaupun dia seorang Drusilla. Nah yang kedua saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa melihat kepercayaan Rahab kepada itu dinyatakan yang kedua. Penerimaan Rahab terhadap kedua pengintai itu. Ya kan? Waktu pengintai itu datang dan tidur di rumah Rahab, Alkitab bilang bukan kedua pengintai itu mau main-main sama si Rahab ini, enggak saudara sekalian. Bukan karena kenapa Rahab menerima mereka, bukan karena bilang wah ini boleh nih, ini pasti bayarannya mahal, lebih mahal daripada yang lain, tidak saudara sekalian. Bukan karena itu. Tapi penerimaan Rahab terhadap kedua pengintai itu merupakan permulaan wujud kepercayaan iman Rahab yang bersandar kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak memiliki iman yang menurut kehendak Allah, saudara-saudara sekalian, saya berpikir gini, maka Rahab bisa saja menyerahkan kedua pengintai itu kepada raja, bisa. Iya toh? Kalau dia bicara tentang materi, kalau dia bicara tentang uang dari dua pengintai ini, kalau dia bicara tentang uang dari raja, saudara-saudara sekalian, dengan memberitahu dua pengintai ini pasti ada bayaran yang mahal. Ya kan, ada hadiah yang besar yang akan diberikan oleh raja kepada Rahab, saudara-saudara sekalian. Ya kan, mungkin dia dikasih uang yang banyak dan harga-harga barang-barang berharga, saudara-saudara sekalian, barang-barang yang branded begitu ya kan. Tapi tidak saudara-saudara sekalian, dia gak lakukan itu, membuktikan bahwa pada waktu kedua pengintai ini datang ke rumah Rahab, maka Rahab menerimanya, bahkan menyembunyikannya. Karena apa? Karena itu membuktikan tentang wujud kepercayaan, awal kepercayaan iman Rahab yang bersandar kepada Allah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, Rahab mulai menunjukkan keseriusannya. Keseriusan untuk berserah kepada Tuhan dengan menerima kedua pengintai yang diutus oleh Allah itu. Sehingga saudara-saudaraku, karena Rahab memiliki iman yang menurut kehendak Allah, maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat saudara-saudara sekalian, Rahab ini adalah termasuk orang yang termasuk dalam golongan-golongan saksi iman. Saudara bisa baca Ibrani 11 ayat 31. Ya kan? Dibilang apa di situ? Karena imannya, maka Rahab perempuan sundal itu, jadi saudara baca kan, gelarnya tetap aja itu. Ya kan? Bukan dikatakan karena iman maka Rahab. Bukan itu. Tapi dikatakan karena iman maka Rahab. Ditegaskan lagi, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi saudara bisa bayangkan, ini pekerjaan berdosa ini loh saudara sekalian. Iya kan? Ini pekerjaan sundal gitu loh. Tapi karena imannya bersandar kepada Allah, karena imannya menyambut pengintai-pengintai itu saudara-saudara sekalian dengan baik, maka dia katakan apa? Rahab itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka yang ada di Yeriko. Jadi menarik saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan. Menariknya apa? Bahwa seorang pelacur pun, seorang Drusilla pun, maka dia bisa dipakai. Dia bisa diubahkan oleh Allah
untuk memiliki iman yang bersandar kepada kehendak Allah. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari? Saya selalu bilang bahwa Tuhan pun ingin kita harus punya iman yang benar. Punya iman yang benar. Punya iman yang bergantung bukan kepada kehendak kita, tetapi kepada kehendak Allah. Walaupun apa saudara-saudara sekalian, walaupun mungkin kita harus menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mungkin kita bisa lalui. Walaupun kita harus menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita saudara-saudara sekalian, maka Tuhan mau dalam situasi apapun kita tetap menempatkan iman kita untuk bersandar kepada kehendak Allah. Jadi ini harus kita lakukan saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau semua tentara-tentara Yeriko itu pergi menangkap dan mendobrak, mencari di dalam rumah daripada Rahab dan ketemu dua pengintai itu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Rahab. Iya kan? Ini bukan masalah yang gampang dihadapi Rahab. Bukan hal yang mudah dihadapi oleh dia saudara-saudara sekalian. Waktu dia harus menyembunyikan saudara-saudara di sebuah pergumulan yang berat. Ini persoalan yang berat karena apa? Ini dua pengintai. Iya kan, yang akan menghancurkan kota Yeriko saudara sekalian. Iya kan, kalau semua tentu saya katakan lagi datang dan mendobrak rumahnya Rahab dan mencari ke semua tempat. Saudara, ini risiko yang besar. Rahab berani mengambil risiko itu. Karena apa? Karena dia punya iman yang bersandar kepada kehendak Allah. Nah, mari kita belajar untuk melihat ini saudara berkat oleh Tuhan. Mari kita untuk belajar melihat ini. Kadang-kadang masalah kita hadapi dan pasti kita hadapi. Persoalan kita hadapi pasti kita hadapi. Tetapi pada waktu kita dihadapkan dengan persoalan sakit penyakit yang mungkin susah tersembuhkan sama sekali. Apakah kita masih bisa menempatkan iman kita untuk bersandar kepada kehendak Allah? Waktu kita mendapat kondisi yang tidak mudah kita hadapi. Kita sudah beribadah, kita sudah berlayani, kita sudah berdoa. Tapi masalah gak pernah berhenti. Masalah bertubi dalam hidup kita. Sakit penyakit tidak pernah sembuh. Apa kita masih bisa menempatkan iman kita tetap bersandar kepada kehendak Allah? Nah, ini iman yang benar. Jadi saya mau katakan bahwa waktu bicara tentang iman yang benar, bukan sekedar hanya datang beribadah, ya kan, datang melayani. Ya kan, itu menjadi sebuah yang bagus. Nanti kita bicara tentang perbuatan iman, saudara sekalian. Soalnya saya coba berpikir kita bicara tentang perbuatan iman pada sore hari. Apa itu perbuatan iman? Gitu. Ya kan? Itu menjadi sesuatu yang baik. Tetapi itu saudaraku tidak menjadi lebih baik. Kalau waktu kita menghadapi persoalan hidup ini kita menjadi lalai kepada Tuhan. Ya kan? Nah, jadi yang pertama kita belajar saudaraku bahwa iman yang benar itu adalah iman yang bisa membedakan tentang kehendak manusia dan kehendak Allah. Jadi lihat saudara sekalian, saya melayani karena apa nih? Karena kehendak Tuhan atau kehendak diri saya sendiri? Itu harus kita pahami. Yang kedua, bagaimana kita memahami dan mengerti tentang iman yang benar? Iman yang benar adalah kita harus hidup bergaul dengan Allah. Ya kan? Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-5 dulu. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Nah, saudara bisa lihat di situ saudara sekalian. Kita akan lihat di dasar itu ya. Ya. Yang kedua kita belajar memiliki iman yang benar itu saudara-saudaraku, kita harus memiliki namanya hidup yang bergaul dengan Allah. Untuk memiliki dan memahami iman yang benar saudaraku, maka kita harus hidup bergaul dengan Allah. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-5, 2-24, saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa Henokh dikatakan adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada dua aja tuh, Henokh sama Nuh, saudara sekalian. Ini orang bergaul dengan Allah. Dan Henokh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa artinya bergaul dengan Allah? Kan ini pengertiannya. Banyak pemahaman itu saudara-saudara, tapi kita belajar beberapa hal saja. Bergaul dengan Allah itu artinya adalah kita memiliki hubungan dan persekutuan yang dekat dengan Allah. Ini namanya bergaul.
bukan digauli. Kita banyak bukan bergaul, tapi banyak kita digauli. Digauli setan lah, ya kan? Digauli keinginan daging lah. Udah harus ibadah, digauli pekerjaan, digauli kesibukan, digauli kemalasan, iya kan? Saudara tunduk-tunduk dalam hati, aduh betul itu mayor. Kita bukan banyak bergaul dengan Tuhan, tapi kita banyak digauli. Henok dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Artinya adalah saudara-saudara sekalian, dia memiliki hubungan yang baik. Dia memiliki persekutuan yang sangat dekat dengan Allah. Saya nggak bisa main kedekatan itu, saudaraku. Tapi kalau saya bicara tentang Maria waktu dia Yesus datang ke rumahnya ke Betania itu, saudara-saudara, saya rasa hubungan yang dekat. Dengan pengertian dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan. Bergaul dengan Allah itu artinya memiliki hubungan yang bersifat sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, bergaul dengan Allah itu artinya apa? Berjalan dengan terus-menerus. Hidup bergaul di dalam bahasa Alkitabnya, dalam bahasa Ibrani dikatakan pakai kata halak. Halak itu artinya berjalan dengan tidak berhenti. Berjalan dengan tidak berhenti. Jadi waktu kita bicara hidup bergaul dengan Allah, itu artinya lah berjalan terus-menerus dengan Allah. Berjalan terus-menerus dengan Allah, itu namanya bergaul, saudara sekalian. Mari kita lihat coba ayat 21 dan 22. Ini masalah yang kelima. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memberkati Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia merekam Metusala dan ia merekam anak laki-laki dan perempuan. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bisa baca ayat ini. Alkitab mencatat, perhatikan baik-baik, bahwa Henok bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Wow, luar biasa. Iya kan? 65 tahun saudara-saudara sekalian dia hidup, dia merekam Metusala, dan setelah merekam Metusala, saudara Alkitab 22, dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. 300 tambah 65, 365 tahun. Gila itu. Gila itu saudara sekalian. Saya hitung kalau harinya berapa itu ya, 1000 hari lebih lah itu. Hitung aja lah 365. Ya toh, 1 tahun tuh 12 bulan saudara sekalian. Hitung aja itu berapa itu. Ya toh, 1 bulan 30 hari aja itu. Hitung semua itu. Nanti coba buat kalkulator ya, hitung-hitung ya. Kalau ada yang dapat minta sama saya, mendapat voucher. Ya, voucher jalan-jalan ke Bali. Saya siapkan saudara sekalian. Ya, dihitung ya. Ya, jalan voucher jalan-jalan ke Bali. Ya, nanti berangkatnya dari Bali. 365 tahun saudara sekalian. Bergaul dengan apa yang mau kita pelajari? 360 tahun artinya bahwa Henok hidup dalam dunia ini, ingat itu, dia bukan hidup di sorga, bukan. Pada waktu dia hidup 365 tahun di dunia ini, tetapi dia tidak hidup mengikuti cara dunia ini luar biasa. 365 tahun saudara-saudara sekalian dia dalam dunia ini, dia tidak mengikuti cara hidup dunia, tapi dia mengikuti cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Wow. Saya mau bilang apa saudara-saudaraku? Sebelum saya tutup khotbah saya pada hari ini. Untuk dapat memiliki dan memiliki tentang iman yang benar, maka saudara-saudara sekalian, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Kita harus memiliki persekutuan dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus berjalan dengan Allah terus menerus, artinya konsisten mengikut Tuhan saudara-saudara sekalian. Dan bayangkan Henok 365 tahun memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan tidak pernah berhenti. 365 tahun dia bergaul dengan Allah, gak bosan-bosan. Saudara lihat saya 5 tahun udah bosan? Bosan. Kapan mayor itu pindah itu? Saya gak suka lihat dia. Batang hidungnya aja gak bagus. Iya tuh. Gak bosan saudara sekalian.
365 tahun, gak pernah bosan ini si Henok ini. Dia mengikut Tuhan, bersua dengan Tuhan. Tidak melihat kondisi keadaan. Bukan lagi senang dia datang bersua dengan Tuhan. Lagi gak senang, enggak saudara sekalian. Konsisten saudara-saudara sekalian. Henok terus memiliki peribadahan kepada Allah. Henok tidak pernah merasa lelah. Dia gak pernah capek berjalan dengan Tuhan saudara sekalian. Gak pernah. Sehingga apa yang terjadi? Henok dicatat dalam golongan saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 5. Coba buka itu. Ibrani 11 ayat 5. Saudara lihat saya. Ya. Karena iman dibilang apa? Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dia dikatakan orang yang beriman, bergaul dengan Allah. Orang yang berkenan kepada Allah. Memiliki iman yang bersandar kepada kehendak Allah. Dan bukan kepada kehendak manusia. Kita mau tarik bagian itu saudara sekalian untuk hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maka saya ingin katakan dan selalu saya katakan, saudara dan saya harus punya iman yang benar. Artinya memiliki persekutuan, memiliki hubungan, memiliki ibadah, memiliki doa yang baik dengan Tuhan. Kita tidak boleh merasa lelah, kita tidak boleh merasa capek untuk melayani, untuk beribadah atau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi fakta menyatakan, tapi survei membuktikan saudara sekalian, banyak kita gagal untuk memiliki iman yang benar. Iya kan? Banyak kita gagal. Kenapa? Karena persekutuan dan ibadah kita pun kadang-kadang kita lakukan sesuka hati kita. Bersandar pada kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita mau ibadah, kita ibadah. Kalau kita nggak mau ibadah, kita tidak ibadah. Kan ini sesuka hati kita. Kita nggak berjalan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Hari-hari beribadah. Kita harus beribadah kepada Allah. Itu kehendak Allah. Tapi pada waktu kita berjalan dengan kemauan kita, itu kita bisa dengan kehendak diri kita sendiri. Dan inilah kegagalan kita. Maaf saya katakan. Gagal nggak? Malu menjawabnya. Dalam hati, yes, gagal. Yes, gagal. Gagal saudara sekalian. Kita nggak punya kerinduan besar untuk bertemu dengan Tuhan. Di mana teman-teman kita yang lain? Di mana jemaat-jemaat kita yang lain? Saudara berkati oleh Tuhan. Kita tidak besar bertemu dengan Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, kita sanggup meninggalkan persekutuan kita. Kita sanggup meninggalkan pelayanan kita. Kita sanggup meninggalkan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena alasan lelah. Capek mayor. Sibuk Pak Pendeta. Gak ada waktu untuk melayani. Saya mau katakan saudaraku, kita bukan orang yang berkenan kepada Allah. Saudara bisa renungkan itu. Sebab apa? Sebab orang yang berkenan kepada Allah, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau bergaul, memiliki persekutuan dengan Tuhan, dengan tidak pernah lelah, capek untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Ini penting. Kalau datang ibadah aja kita bilang, aduh saya capek. Mau datang ibadah saya kita bilang nanti dulu. Kalau kita mau ibadah cukup satu kali saja. Kita bisa bekerja 5-6 hari tapi ibadah cuma 2 jam. Bukankah kita gagal saudara sekalian? Gagal. Kita bukan berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa melayani dengan benar. Saudara bisa beribadah dengan benar. Saudara bisa berdoa dengan benar. Tapi waktu saudara tidak hidup bergaul dengan Allah, maka kita gagal menjadi orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Gagal saudara sekalian. Kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita bilang Matius 7 kata apa? Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa haleluya, haleluya. Musiknya haleluya, lomba sini. Berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bilang bukan itu yang masuk ke kerajaan sorga. Tapi siapa? Yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Henok harus diangkat oleh Allah? Karena dia berkenan kepada Allah.
Saudara diberkati oleh Tuhan, iman yang benar adalah iman yang mampu membedakan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Iman yang benar adalah hidup bergaul dengan Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang seirama dengan Roh Kudus. Kiranya hamba saya berdoa hari ini sebagai hamba Allah, supaya Roh Kudus Tuhan ada dalam hati saudara dan saya. Jangan jalan dengan kehendak kita. Saudara bisa kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masa hanya hari Minggu saudara bisa datang 1 kali kepada Tuhan? Ngeri enggak? Miris enggak itu? Miris saudara sekalian. Saya kadang-kadang pikir gini, kok ngeri yo. Hidup kita ini dikasih Tuhan oh. Kita kerja pun Tuhan yang kasih, kita punya uang Tuhan yang kasih. Kita udah tahu-tahu ibadah, anak-anak muda. Saya lihat ibadah anak-anak muda tuh agak mulai menurun saudara sekalian. Gitu. Jangan bilang masih muda mayor, masih grass, apa grass atau gross itu? Masih grass, iya kan? Kayak rambut hijau, grass itu, rambut masih putih, masih hitam gitu. Nanti dulu lah mayor, ini kerjaan banyak nih, ini proyek besar, ini cuannya oke nih mayor. Nanti dulu di GPS tuh nggak ada cuannya, ya kan? Yang ada apa tuh? Cuma khotbahnya, nggak ada cuannya. Paling khotbah dapat apa saya? Pulang nggak, dompet nggak penuh. Aduh jangan mayor, ini mau cari uang nih. Mau beli rumah, mau menikah, mau ini, mau ini. Saudaraku berkati oleh Tuhan, saya mau katakan Tuhan kasih semua itu. Amin. Waktu saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Mari coba lihat, renungkan itu. Iman yang benar mampu membedakan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Karena orang-orang yang menerima hidup dalam sorga, hidup yang penuh dengan kekekalan, adalah orang yang hidup dengan kehendak Allah dan mau bergaul dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik saudara, berkat oleh Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah pujian sebagai doa kita pada hari ini saudara-saudara sekalian. Yang nyanyian tadi bahwa Tuhan yang bela kita, dalam segala hal janji gak pernah berubah. Saya mau mengakhiri ibadah dengan nyanyian ini saudara-saudara sekalian. Dan saya gak paksa saudara untuk datang berdoa. Tapi biarkanlah hari ini roh itu yang bekerja kepada saudara-saudara sekalian. Saya percaya kalau roh itu yang menyuruh saudara-saudaraku menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, gak ada satu hal pun yang bisa menghalangi saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jauh daripada Tuhan, apapun sakit penyakit maupun pergumulanmu, saya mau bilang bahwa ada Tuhan yang sanggup membuatmu naik ke gunung. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung itu pindah, maka dia pindah saudara sekalian. Ingatlah kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup untuk menggenapi setiap janjinya. Harus punya kesepakatan, percaya kepada Tuhan, bahwa dia akan memberikan kepadamu kemenangan. Ini kan pujian ini saudara sekalian. Doakanlah orang-orang yang kau doakan. Mungkin ada anakmu, orang tuamu yang belum mau beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk mereka. Atau engkau berdoa untuk sakit penyakitmu, untuk pergumulan-pergumulan hidupmu, usaha pekerjaanmu, berdoa untuk rencana hidupmu. Mari lihat kehendak Allah yang jadi atas hidup saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara, kau ada bangku anugerah, saudara boleh berdoa dan berlutut lakukan, dan silakan saudara boleh berdoa hari ini. Katakan sama-sama, dalam segala hal Tuhan janji-Mu gak berubah. Di dalam segala hal janji-Mu gak berubah Tuhan. Janji-Mu tak berubah. Apa yang Kau firmankan, apa yang sudah difirmankan terjadi saudara sekalian. Terjadi saat kita percaya. Meskipun mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan hari ini, ingat, gak ada manusia yang bisa menggagalkan rencana hidupmu. Gak ada manusia yang bisa membuat kau gagal. Percaya itu, karena ada Tuhan yang membela engkau.
Engkau perlu berdoa. Engkau perlu minta kekuatan itu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan yang bela. Mari saudara sekalian, kita sembah Tuhan. Mari nyanyi. Lakukan kau berdoa hari ini. Di dalam segala hal. Mungkin kau sedang punya beban, kau sedang punya ketakutan, janjinya tak berubah. Kau sedang punya harapan, kau sedang punya usaha, engkau sedang punya keinginan besar hari ini. Difirmankan terjadi saudara sekalian. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia. Mari saudara sekalian berdoa untuk apapun, untuk sakit penyakit kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita. Ingat, tidak akan pernah gagal. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Mari saudara sekalian, kita akan ulangi kor ini lagi saudara-saudaraku. Waktu kita ulangi kor ini, kalau saudara mau datang untuk berdoa, Tuhan ingin kau punya iman yang benar. Rahab, seorang pelacur, di mata manusia dia tidak baik dan tidak benar, tapi dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini bahwa dia bisa lakukan itu atas hidup. Sebutkan nama-nama mereka, doakan mereka, dan saya percaya dia sanggup mengubah. Kita ulangi kor ini saudara sekalian. Waktu kita ulangi kor ini, kalau saudara mau ke depan berdoa, berlutut silakan. Ingin berdiri silakan, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sang membuatmu naik ke. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Kalau saudara mau ke depan lakukan itu, ingin berdiri depanmu lakukan itu. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap kami yang datang di bangku anugerah. Apa menjadi doa kami hari ini Bapa? Kami percaya Tuhan tolong kami. Tuhan dengar doa-doa kami Bapa. Harapan-harapan kami, apa yang kami rindukan dan kami inginkan untuk masa depan, untuk pekerjaan kami Bapa, untuk usaha kami, bahkan untuk hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri Tuhan, tempat doa kami pun hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong mereka Bapa. Kiranya hidup mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ajar kami untuk memiliki iman yang benar Tuhan.
Iman yang bisa membedakan mana menjadi kehendak manusia dan kehendak Engkau Bapa. Iman yang hidup bergaul dengan Allah. Rahab membuktikan bahwa dia bisa diubahkan pada waktu dia memiliki iman yang bersandar kepada Allah. Henok terus 65 tahun dia bergaul dengan Allah. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah rasa tidak senang, tidak pernah lelah. Dan biarlah menjadi bagian kami Bapa. Untuk kami setia beribadah kepada Tuhan. Karena hanya kehendak Allah lah, maka kami boleh menerima surga yang Tuhan janjikan bagi kami. Kami menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ini doa kami. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Nah, yang berulang tahun saudara-saudaraku, hari ini tanggal 8, besok adalah Nanang. Lalu tanggal 10 Michael, Brian, Gary, Budianto. Tanggal 11 saudari Sally. Ini yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, jadi minggu depan ada hari Ibu, ya. Jadi kita ingat itu hari Ibu. Nanti ada latihan juga anak-anak. Anak-anak ada latihan ya, habis sekolah minggu ada latihan untuk acara hari Ibu, ya. Nah, untuk acara tanggal 18 ini kepada Ibu ini ya. Ibu apa namanya? Ibu Elsa ya, untuk ibadah padangnya di Hotel Wise ya, Wise atau Wise ya. Ya. Nah, ini kita ke sana saudara-saudaraku ya. Ini masih pesan satu bus ini. Ya, jadi tolong didaftar ya. Jadi kenapa perlu naik bus sama naik mobil itu perlu. Kenapa ini akan bicara tentang transportasinya gitu. Kita kalau sewa 2 bus, kalau tidak sampai 120 orang, nah ini kan kita akan rugi saudara sekalian. Rugi gitu. Jadi kalau kita cuma 70 orang, lalu kita sewa 2 bis besar, kita rugi saudara sekalian. Kita harus bayar sepenuhnya ini yang bis yang kosong ini gitu. Nah, kita kan coba lihat data itu ya. Jadi saya mohon kalau saudara bisa bawa kendaraan, bisa bawa kendaraan. Kalau nggak bisa silakan naik bis. Ya karena bisnya ada. Ya itu harganya berapa? 3 juta ya? Berapa? 2 juta lebih ya? 2 juta lebih satu bus. Jadi kalau 2 bus kita sewa yang isi 60 untuk 120 orang. Kalau nggak terisi penuh 120 orang di 2 bus itu, kita akan rugi saudara sekalian. Ya rugi busnya gitu loh. Rugi busnya, kita harus bayar ya. Dia mau penuh nggak penuh kita bayar aja kan gitu. Ya Bu, ya betul ya. Nah, jadi kita coba daftar, kalau mau daftar silahkan, dan kita ada di sana ya, di ibadah di Hotel Wis, tapi di halamannya. Hah? Oh, terakhir minggu depan ya, kita ada di halaman Hotel Wis, halaman. Di halamannya. Kalau kita berdoa supaya kita dapat hujan, kalau kita dapat hujan kita di ruangannya. Jadi kita berdoa saja supaya hujan turun, supaya kita di ruangannya. Habis kita ibadah, hujan berhenti supaya kita bisa di luarnya. Gitu. Makasih saudara-saudara sekalian untuk semua kebaikan-kebaikan kita. Ada sekolah minggu dan ibadah tebusan pada hari ini. Tuhan berkati kita, mari kita berdiri sama-sama, kita terima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, lalu kita berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Terima kasih untuk semua rangkaian ibadah kami lakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya iman yang besar kepada Tuhan yang selalu berjanji menepati janji-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hamba tumpang tangan untuk para singers. Tuhan berkati mereka. Amin. Mereka sudah melayani hari ini menjadi singers memuji nama Tuhan. Hamba berdoa Engkau berkati mereka. Hamba tumpang tangan untuk para pemain musik. Tuhan juga berkati mereka sudah melayani Engkau hari ini dengan urapan kuasa Tuhan. Hamba berdoa untuk mengatur sound system. Tuhan juga berkati, urapi dalam kuasa daripada Tuhan. Hamba berdoa mengatur ibadah online, mengatur kamera. Hamba berdoa Engkau memberkati mereka. Hamba tumpang tangan, berkat Tuhan atas hidup mereka. Yang menguruskan LCD, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus.
Tuhan berkati. Tim kolektan, hamba berdoa, Tuhan berkati. Semua kami yang hadir, Tuhan berkati. Semua kegiatan ibadah kami, Tuhan juga berkati. Semua usaha jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan juga berkati. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Lalu kami sudah mengucap syukur pada sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.